PMI ibarat sebuah rumah Alfamart yang semua itu ada atau serba lah. Iya. Nah, artinya apa? Bahwa di PMI semua hal yang bisa mengembangkan kita, mengembangkan minat bakat kita, mengembangkan diri kita, baik untuk saat ini, saat menjadi mahasiswa maupun untuk kedepannya ketika kita ada di masyarakat, semua itu ada di PMI. Ada di PMI. Itu prinsip dasarnya. Iya. Tinggal kita sebagai kader atau kita sebagai anggota nanti ketika masuk PMI, kita mau nggak untuk mencarinya, kita mau nggak untuk mengambilnya. Betul. Jadi ibarat ketika kita masuk PMI, ibarat kita masuk Alfamart. Kalau kita nggak bergerak untuk mengambil, katakan air mineral atau mie atau jajan. Iya. Ya, kalau kita nggak ada gerak untuk mengambil itu, ya kita nggak akan mendapatkan barang itu. Sama halnya dengan PMI. Di dalam PMI semuanya ada. Semuanya ada. Nah, dan tinggal kita ketika masuk kita mau nggak mengambil itu. Iya. Artinya dari ini ketika kita mau mengambil itu, pasti kita akan mendapatkannya. Mendapatkannya dalam artian pasti kita akan terfasilitasi, kita akan terbina, kita akan terbimbing. Iya. Oleh siapa? Tentunya oleh sesama kader PMI. Makanya PMI ini 63 tahun, artinya bukan organisasi yang muda, artinya sudah ribuan kader dengan segala macam kemampuan, segala macam potensi, segala macam profesi itu ada di dalam PMI. Nah, ketika ada mahasiswa baru yang masuk di PMI, kepingin belajar apa? Kepingin belajar menulis misalkan, penulisan artikel, atau ingin mengembangkan minat bakat hobinya, fotografer ataupun apapun lah, tidak bisa sebutkan satu persatu. Itu ada semuanya karena orang-orangnya yang menulis kamu itu sangat banyak sekali. Sekali lagi tinggal orang atau anggota PMI ini mau nggak untuk mencari itu, mau nggak untuk mengambil itu, seperti itu. Itu adalah prinsip dasarnya. Nah, hanya saja dari sekian kompleksitas ya, sekian bermacam-macamnya apa yang ada di PMI, mungkin beberapa bisa saya gambarkan yang itu menjadi satu tradisi atau aktivitas atau kegiatan yang positif bagi kita sebagai konteks kita sebagai mahasiswa. Salah satunya adalah bahwa di PMI ini memiliki satu tradisi atau kegiatan yang menjadi budaya kita adalah kajian atau diskusi. Betul. Bukan kemudian kajian atau diskusi ini adalah hal yang tidak relevan atau hal yang membosankan, tidak. Tapi sekali lagi konteks kita hadir di kampus adalah kita sebagai mahasiswa, kaum intelektual. Maka apalagi yang kita cari kalau bukan ilmu. Nah, di PMI kita memiliki tradisi atau kegiatan kajian atau diskusi. Tentang apa banyak? Salah satunya adalah diskusi fakultatif. Kita berdiskusi keilmuan-keilmuan yang kita pelajari di kampus. Seperti itu. Saya contohkan, misalkan saya dari sastra Arab. Betul. Nah, di PMI di rayon saya dulu saya ada banyak sering sekali diskusi-diskusi untuk mendalami apa itu sastra, apa itu bahasa. Yang notabene-nya diskusi itu tidak ada di dalam bangku kuliah. Nah, betul. Ketika di kelas kan kadang satu semester ada RPS-nya, ada pelajaran yang dipelajari selama satu semester. Lah yang kita pelajari, yang kita diskusikan di PMI ini, itu yang tidak sempat dibahas di dalam kelas. Sehingga manfaatnya adalah ketika kita kuliah di PMI juga mengikuti kajian-kajiannya, enaknya ke kita ketika kita masuk di kelas, ya kan? Bahasanya itu kita bisa melangkah lebih dua kali daripada teman-teman kita yang nggak ikut PMI. Jadi nggak selangkah aja ya. Betul, mungkin jenengan juga merasakan. Saya juga merasakan itu, Pak Kom. Jadi kalau di rayon saya itu di rayon Radikal Faruk dulu itu di rayonku itu ada ini, Pak Kom. Untuk menunjang itu kita ada Kafikum namanya, kajian filsafat dan hukum. Nah, di situ saya rasa kalau kita berbicara filsafat itu ya kita berpikir sampai ke akar-akarnya itu. Siapa filsafat aristokrasi, Aristoteles, Plato, semuanya itu siapa ini nabi, siapa lagi ini nabi sih. Filsuf ya kan. Betul. Nah, ini kok ada yang ini ya kan kita nggak tahu. Jadi kita itu ekstra gitu. Betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai salah satu manfaat, saya sangat banyak sekali menerima manfaat di PMI gitu. Kita bahkan
mengalami transformasi atau lompatan-lompatan yang lebih jauh daripada mahasiswa yang kupu-kupu lah istilahnya Pak Kom. Betul sekali. Baik secara keilmuan maupun secara pengalaman dalam organisasi. Nah, itu sangat penting sekali sih teman-teman, sahabat-sahabati. Bahkan kalau pengalaman saya dalam konteks saya sering ikut kajian diskusi di PMII ya, yang itu membahas tentang ilmu di kuliah. Bahkan itu nggak hanya saya saja yang merasakan, bahkan teman-teman di dalam kelas yang notabene nggak PMI juga mendapatkan manfaat kok dari PMI. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya yang saya jelaskan di awal tadi bahwa apa yang dibahas di kelas, materi yang dibahas di kelas itu kan tidak bisa tersampaikan semuanya dengan satu semester. Betul. Sangat kurang sekali Pak Kom. Dan itu ada di PMI, itu kita bahas. Manfaatnya apa? Ketika misalkan di momentum presentasi ya kan, teman-teman kita yang tidak ikut PMI misalkan, nah, mungkin ketika ada pertanyaan atau dalam penjelasannya ada beberapa penjelasan yang kurang. Nah kita karena biasa diskusi di PMI, udah ekstra ketika kita di kelas kita malah bisa memberikan manfaat. Artinya kita menjadi konsultan, maksudnya kita menjadi referensi untuk mahasiswa yang lain tentang keilmuan fakultatif itu, karena di PMI kita sering berdiskusi itu. Bahkan banyak dari teman-teman saya di kelas kadang kalau buat makalah atau dalam presentasi, mungkin tidak cuma saya ya, mungkin juga teman-teman PMI yang lainnya sering kok ketika ada presentasi nggak bisa jawab misalkan, pasti yang ditanya, yang ditunjuk untuk menjawab adalah kita dari kader-kader PMI. Dan saya yakin nggak cuma ada di PMI di Syariah maupun Humaniora saja, saya kira di semua fakultas kader-kader PMI pasti seperti itu dan memiliki tradisi kajian diskusi keilmuan fakultatif seperti itu. Sangat luar biasa sekali Pak Kom kalau kita melihat bagaimana lompatan-lompatan yang dilakukan oleh kader-kader PMI yang kemudian akhirnya kan berujungnya apa? Anfa'uhum linasnya itu sekali. Bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Betul sekali. Lainnya. Sangat luar biasa sekali Pak Kom. Nah, makanya pilihannya ada dua. Lebih baik mana? Antara kita yang menerima manfaat atau kita yang memberi manfaat. Ya, ibarat kita yang menerima sodako atau kita yang memberi. Lebih baik kan kita yang memberi. Artinya meskipun PMI bisa memberikan manfaat bagi yang nggak ikut PMI, kan lebih baik kita menjadi yang memberi manfaat. Berarti kita lebih baik bergabung dan menjadi kader PMI seperti itu. Cok sampai. Cok sampai gak mlebu ya. Lanjut. Itu Pak Kom ya. Mungkin kita ke ini manfaat yang selanjutnya. Wah, kalau kita berbicara manfaat ini banyak sekali nih Pak Kom. Mungkin gini Pak Hos ya, mungkin saya tambahkan lagi, itu salah satu manfaat atau aktivitas yang ada di PMI kajian adalah diskusi keilmuan fakultatif. Selain itu banyak kok beberapa kegiatan, nggak hanya tentang keilmuan keintelektualan diskusi, banyak sekali. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan, PMI itu adalah etalase, semuanya ada. Tinggal kita mau untuk mengambil itu atau enggak. Salah satu yang kedua selain diskusi, yang kedua adalah di PMI ini karena ini organisasi maka tidak asing lah ada namanya program kerja. Bahwa di PMI baik di Komisa maupun di masing-masing fakultas memiliki beberapa program kerja atau kegiatan yang itu menunjang pengembangan minat dan bakat semua anggota yang ikut di dalamnya. Keren sekali. Iya. Contoh minat bakat di luar keilmuan fakultatif, di luar diskusi dan kajian. Misalkan ada kemudian minat kewirausahaan. Nah, di PMI juga banyak kemudian kegiatan-kegiatan program kerja yang itu membangun atau menunjang minat kita di bidang kewirausahaan seperti itu. Nah, maka kadang ada beberapa kemarin kegiatan itu juga memberikan pelatihan entrepreneurship, pelatihan digital marketing seperti itu. Nah, itu kan nggak ada di dalam kelas, kan nggak dibahas. Ada dan tidak diajarkan. Betul lah, di PMI kita juga selain kita mengadakan kegiatan itu juga melihat apa yang kemudian dibutuhkan oleh mahasiswa saat itu seperti itu. Apalagi hobi olahraga. Di PMI ada beberapa kegiatan ya kan yang mungkin kita sering sparring, futsal, badminton seperti itu. Bahkan itu diperlombakan, apalagi e-sport ya kan itu juga ada. Seperti itu. Apalagi selain olahraga, selain wirausahaan, musik
dia kesenian, musik, kesenian. itu juga ada di PMII ya kan, kegiatan-kegiatan. Ada juga yang ya, pecinta alam itu ya kan. Pecinta alam ya kan, itu juga ada beberapa kegiatan. Hal positif. Hal banyak positif sekali. tentunya banyak sekali ya kan, dan sekali lagi silakan itu ditanyakan ke mas-mas mbak-mbaknya di setiap fakultas yang menjadi kader PMII. Betul. Karena saking banyaknya ini nggak muat untuk Nggak kita. Tapi pada intinya banyak kegiatan di PMII dan itu positif. Nah, seperti itu. Bentar Pak Kom ini ya. Monggo. Bani, sahabat Bani. Apalagi nih? Rokok. Rokok saya Oke. habis ini. Bukannya anti, sahabat Bani. Oke. Ya. Oke, sahabat Bani. Kita Masuk. sampai kan rokokan, Bos. Oke, ini Pak Kom. Jadi kalau kita berbicara manfaat, mungkin sangat banyak sekali. Ya mungkin kita berbicara urgent nih. Urgent apa mahasiswa kenapa harus ikut PMII? Urgensinya apa sih gitu loh. Oke, siap. Mungkin itu bisa menjadi ini ya dari teman-teman. Jadi sharing ya. Sharing kita. Terkait apa? Kenapa sih kok kemudian kita harus berorganisasi ketika kita di kampus? Kenapa sih kok kemudian kita perlu untuk ber-PMII? Apa yang kiranya menjadi apa? Feedback. Iya. Kita dapat apa sih ketika kita berorganisasi, ketika kita ber-PMII? Tadi tentu bagi saya kalau saya memahami ada kemudian manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjangnya. Kalau manfaat jangka pendek ya mungkin yang sudah kita obrolkan tadi, bahwa beberapa kegiatan di PMII bisa menunjang kebutuhan kita dalam konteks kita sebagai mahasiswa, seperti diskusi fakultatif tadi, pengembangan minat bakat, leadership organisasi, masalah IO ya. itu juga sangat penting sekali. Kalau kita nggak berorganisasi, saya kira kita akan sulit untuk memanage ya kan, baik memanage pikiran, memanage orang ya kan, itu sangat penting sekali. Itu jangka pendeknya. Secara manfaat jangka panjang itu tentunya sangat besar sekali. Artinya seperti ini sahabat host ya. Iya. Bahwa bagi saya kita nggak bisa menjamin ketika kita ini kuliah, kita ada di UIN, kita nggak bisa menjamin ketika kita sudah lulus, ketika kita di masyarakat, kita akan menjadi apa, profesi kita menjadi apa. Contoh lah, saya yang jurusan di bahasa. Saya nggak bisa menjamin bahwa ketika saya lulus, ketika saya ada di masyarakat, saya akan menjadi seseorang yang berprofesi di bidang bahasa. Nggak menjamin. Kenapa? Karena kita tahu lah bahwa zaman sekarang, era sekarang itu betul sekali perebutan lapangan pekerjaan sangat ketat sekali. Nggak hanya di bahasa, bahkan di semua jurusan. Saya kira sulit kita untuk menjamin sekarang kita di jurusan ini, sekarang kita kuliah. Suatu saat ketika di masyarakat ijazah kita akan laku. Jurusan kita, profesi kita kan sesuai jurusan. Nah, di PMI inilah saya kira adalah bagi saya PMI ini kampus kedua setelah UIN. Artinya apa? Di PMI selain kuliah tetap wajib, tetap adalah tugas kita. Tapi dengan ikut PMI artinya kita juga menyiapkan banyak hal. Menyiapkan banyak hal, menyiapkan kemampuan kita. Barangkali suatu saat di masyarakat ternyata profesi saya, kalau ngomongin profesi, ternyata profesi saya tidak sesuai dengan jurusan. Tapi sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di PMII. Akhirnya kebantu di situ. Contoh, jenengan yang dari Fakultas Syariah, ya kan? Belum tentu Anda ketika di masyarakat profesi Anda sesuai dengan jurusan Anda. Anda hukum tata negara. Belum tentu. Tapi karena Anda ikut PMII, banyak hal yang Anda pelajari, misalkan salah satunya adalah terkait event organizer itu, atau kemudian misalkan tentang administrasi. Ternyata suatu saat di masyarakat Anda misalkan diminta menjadi sekretaris desa. Karena atau misalkan ternyata di masyarakat Anda punya bisnis wirausaha, marketplace. Atau jual beli online, ya kan? Dan Anda tidak kaget, dan Anda sudah karena di PMI juga kita mempelajari hal itu dan Anda mencarinya seperti itu. Itulah sahabat-sahabat, saya kira salah satu kenapa pentingnya kita ikut PMI. Karena lagi-lagi
sumben ya. Suatu saat kita nggak bisa memprediksi. Iya, kita tidak bisa Kita akan menjadi memprediksinya. apa. Nah, di PMI ini kita belajar banyak hal yang itu tidak dipelajari di dalam kelas, yang itu tidak pelajari dalam fakultas. Maka bagi saya, menurut saya, maka oke lah ada yang berpendapat bahwa saya fokus kuliah saja, nggak ikut organisasi. Ikut organisasi nanti kuliah saya akan nggak fokus kuliah, nugas nggak fokus. Iya. Oke lah ada itu, tapi bagi saya justru perlu kita ikut PMI, perlu kita ikut organisasi. Karena itu tadi kita nggak binyamin. Iya. Sefokusnya kita kuliah selama 8 semester. Iya. Misalkan kita di masyarakat ternyata apa yang dibutuhkan itu nggak ada nyambungnya dengan yang kita fokuskan selama dulu. Kaget nggak kita? Kaget sekali Pak Kom. Dan Bahkan itu berdasarkan riset Pak Betul. Kom, bahwa ada sekitar 60% mahasiswa atau bahkan sekarang 80% Pak Kom. Iya, Ini riset ini lulusan mahasiswa itu yang kuliah itu kerjanya itu tidak sesuai dengan jurusannya. Oh, gitu. Mungkin pernah dengar kan Pak Kom? Ya. Ya kan? Ya, apalagi Nah, itu. kita kan akhirnya kan harus mengasah skill kita, soft skill. Betul. Kita asah. Betul. Ketika ada kemungkinan buruk, Betul. kita bisa mengatasinya dan salah satunya ya di BMI, Betul, ya kan? betul sekali. Betul Kalau sekali. kita, wah nih aku kuliah hukum nih, wah kok nggak jadi advokat, kok nggak jadi hakim? Bingung Nah, akhirnya. akhirnya kan bingung. Nah. Tuh, ternyata saya bisa jadi Yang lainnya. IO atau kewirausahaan yang sudah saya pelajari di BMI, Betul, gitu betul kan. sekali. Nah itu untuk mempersiapkan lah istilahnya. Betul Ya siapa tahu ya syukur-syukur nih bisa relate dengan jurusannya yang Betul, diambil itu betul sangat luar sekali. biasa. Kemudian juga selain kemampuannya banyak juga kan, nah, skillnya juga banyak. Betul. Karena ikut PMI. Karena ikut PMI. Iya. Jadi kalau menurut saya sahabat host, jadi Iya. sekali lagi kita ikut PMI, kita berkegiatan, kita beraktivitas di PMI. Sekali lagi itu bagi saya itu adalah kita seperti hanya berinvestasi, Nah, ya kan. Memang kadang nggak bisa manfaatnya. Itu kita lihat, kita rasakan saat ini kita jadi. Tapi suatu saat nanti pasti kita akan menanamnya. Namanya investasi. Tapi memang ada beberapa ya lagi itu manfaat jangka pendek juga kita dapat, manfaat jangka panjang juga dapat. Iya. Selain terkait pengalaman, yang kedua adalah relasi. Jadi bagi saya bahasa relasi bahwa PMI ribuan kader, ribuan anggota per tahunnya yang lulus, selain membawa gelar sarjana juga membawa gelar sebagai sahabat PMI. Betul sekali. Nah, saking banyaknya kader PMI, saking banyaknya anggota PMI, itu ketika kita ikut PMI, kita akan mendapatkan satu manfaatnya adalah relasi. Iya. Apa fungsinya ke depannya? Saya contohkan, saya pernah lah kemudian berdiskusi dengan teman-teman. Relasi ini juga akan kita manfaatkan suatu saat kita di masyarakat. Contoh, misalkan jenengan tadi mencontohkan Anda sekarang jurusannya hukum tata negara. Iya, betul, ya kan? betul, Pak. Nah, ketika Anda di masyarakat, kemudian Anda menemukan kesulitan, ya kan? Iya. Entah untuk mencari profesi ataupun dalam hal apapun lah. Iya. Nah kan, karena Anda ada di PMI, menjadi kader PMI, dulunya berproses di PMI, banyak kenalan, banyak relasi di masyarakat. Ketika Anda mendapatkan kendala, Anda akan mudah mencari teman. Iya. Anda akan mudah untuk banyak orang yang akan membantu. Saya kira seperti itu. Itu salah satu manfaatnya dari segi relasinya. Dari segi relasi Seperti itu Pak Kom. Oke nih Pak Kom, mungkin kita bisa terakhir nih pesan buat maba 2023 yang akan bergabung menjadi keluarga kita di UIN Malang. Betul. Nih pesan apa nih yang perlu disampaikan kepada adik-adik 2023 camaba calon mahasiswa baru? Betul. Monggo Pak Kom pesan-pesannya. Oke. Jadi dari sekian yang kita obrolkan tadi, kita harap ini menjadi wawasan atau menjadi
poin yang bisa memberikan pencerahan untuk mahasiswa UIN, khususnya mahasiswa baru angkatan 2023 tentang apa itu PMI dan apa yang bisa didapat di PMI. Dan sekali lagi, apa yang kita obrolkan ini itu masih banyak hal yang tidak bisa kita sebutkan. Nah, pesan saya untuk maba UIN Malang 2023 bahwa pertama, perlulah sahabat-sahabat sekalian untuk juga mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, atau mencari minat yang baru. Betul. Di perkuliahan. Salah satu tempat atau wadah yang bisa mengembangkan itu semua, salah satunya adalah di organisasi PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke lah, sahabat-sahabatnya atau teman-teman maba, Anda juga berkuliah, kita juga berkuliah, ya kan? Tapi yang kita jelaskan tadi, ada hal jangka panjang yang perlu kita siapkan dari sekarang. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi kuliah juga oke, ya kan? Toh juga ketika kita ber-PMI, kuliah kita juga tambah sip. Tambah ya kan? oke. Kuliah kita kan akan tambah maju 2 langkah, 3 bahkan 1000 langkah daripada yang nggak ikut PMI. Seperti itu. Kemudian pesan saya juga kepada mahasiswa UIN maba 2023 bahwa kalau mungkin saat-saat ini banyak kemudian narasi, banyak kemudian konten-konten media-media yang mengatakan bahwa sudahlah nggak usah ikut organisasi, Anda kuliah saja, sudahlah nggak ikut organisasi, sekarang organisasi nggak relevan. Iya. Maka bagi saya statement seperti itu sangat tidak tepat sekali. Kenapa? Satu, orang yang berstatement seperti itu pasti sudah bisa dipastikan mereka bukan orang PMI. Ya itu tadi. Bukan orang PMI, tapi kok ngomong banyak hal tentang PMI. Nah. Seandainya mereka masuk di dalam PMI, pasti mereka akan tahu apa sih yang ada di dalam PMI. Seperti itu. Betul. Maka wajar sekali, ya. Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang paling baik, maksum terkait dari dosa. Itu wajar kok. Banyak juga orang-orang jahiliyah yang kemudian tidak suka dengan beliau. Karena kita organisasi besar. Betul. Maka jangan lihat negatifnya, lihatlah positifnya. Salah satunya ya kita dengan masuk di PMI. Betul. Dan yang paling penting untuk teman-teman maba 2023, ketika Anda ingin mengenal PMI, ketika Anda ingin bergabung dengan PMI dan Anda ingin tahu apa sih yang ada di dalam PMI, apa sih kegiatan-kegiatan, apa sih manfaat yang Anda dapat di PMI, maka untuk menemukan hal itu semua, salah satu-satunya cara ya Anda masuk di PMI. Dan Anda mengikuti semua proses yang ada di PMI. Bagaimana kita akan mengetahui suatu hal kalau kita masuk di dalamnya saja tidak? Betul. Bagaimana kita akan mengenal satu hal, mendapatkan satu hal kalau kita menyelam di dalamnya apa saja tidak? Contoh, kita ingin mendapatkan mutiara di dasar laut. Mutiara kan indah. Tapi kita nyemplung saja, kita takut dingin. Atau kita nyemplung saja tapi masih di tengah-tengah, belum sampai dasar kita sudah mentas lagi. Maka untuk melihat keindahan apa saja yang di dalam kita sekalian nyemplung itu dan cari mutiara itu ya. Betul sekali. Dan terakhir saya kira satu PMI adalah organisasi yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Dengan catatan kita memberikan, pengurus-pengurus PMI memberikan, mas-mas mama PMI memberikan, dan adik-adik sekalian juga berkomunikasi lah. Anda butuh apa, Anda ingin belajar apa, itu komunikasi. Pasti kok saya yakin mas-mas mbak pasti akan fasilitasi itu semua. Dan jangan ragu sahabat-sahabati, adik-adik maba 23 tentang PMI. PMI itu adalah organisasi baik, yaitu tadi jelas ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah. Pendiri kita orang-orang hebat, ya kan. Banyak tokoh-tokoh hebat yang lahir di PMI. Saya kira itu Pak Hos. Mungkin dari jenengan ada tambahan juga? Saya rasa untuk pesan buat adik-adik 2023, ini merupakan statement saya yang kemudian saya jadikan prinsip, ya kan. Jadi jangan buat itu alasan berorganisasi, kalian takut tidak fokus kuliah dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi alasan berorganisasi itu, kalau ibaratnya gini Pak Kom, kalau kita di laut kita jadi ikan, kalau kita di hutan jadi macan gitu kan, kayak gitu, itu bukan jadi alasan gitu untuk
bagaimana kita berorganisasi, kita sibuk dan lain sebagainya. Betul. Itu bikin kuliah merosot dan itu statement kayak gitu buang. Betul. Justru Hapus. ber-PMI malah mendukung kuliah Mendukung kita. kuliah kita. Mendukung kehidupan kita ke depannya. Seperti itu ya. Seperti itu. Betul. Jadi kalau saya rasa teman-teman banyaklah mengutip kata-kata indah dan motivasi. Kalau teman kita belajar 1 jam, kita belajar 2 jam gitu. Kalau teman kita belajar 2 jam, kita 3 jam itu. Ya. Going the extra miles tadi Betul itu. sekali. Saya rasa itu penting sekali untuk mahasiswa sebagai agen of change, agen of sosio yang kemudian menjadi kaum akademisi. Saya rasa kalau ditunjang dengan PMI itu akan sempurna secara mahasiswanya akan sempurna seperti itu Pak Kom. Jadi jangan ragu, silakan tanyakan ke narasumber terkait PMI yang istilahnya memiliki lisensi dan pengalaman. Betul. Tanyakan dulu ya adik-adik kalau mau mau tanya-tanya terkait PMI, tanyakan dulu Mbak Masnya PMI-nya mana Di setiap fakultasnya. Di setiap fakultas silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya kan. Betul sekali. Ya, sedikit menambahkan. Boleh silakan Pak Kom. Ada lagi kemudian kadang kita ingin ikut organisasi PMI atau apapun, kadang kita sudah belum masuk tapi kita sudah takut nanti banyak aktivitas, nanti banyak kegiatan saya capek dan sebagainya. Itu hilangkan dulu. Buang itu jauh-jauh. kurang tepat. Artinya apa? Oke, organisasi, komunitas atau apapun ada kegiatan. Tapi itu tidak kemudian menjadikan Anda itu akhirnya sibuk, enggak. Nah, catatannya selama Anda memiliki kesibukan, misalkan nugas ya kan, ataupun menyiapkan presentasi atau skripsi, selama Anda kemudian ngobrol komunikasi dengan mas-mas mbak-mbaknya yang ada di PMI, saya kira pasti diizinkan kok. Betul. Nah, kadang kan teman-teman takut, saya nggak ikut PMI karena nanti saya takut nggak bisa ikut kegiatan, nanti saya malu. Nggak usah. Yang penting makanya ngobrol itu perlu sekali bagi saya Pak. Betul, ketika Pak. Anda ngobrol, misalkan saya maba, Anda pengurus, Anda ada kegiatan nih, kajian, saya kan ada tugas. Cukup saya ngomong, Mas, ngapunten, mohon maaf saya nggak bisa ikut karena saya ada tugas. Pasti diizini. Boleh. Dan nggak mungkin PMI itu melarang karena Anda mengerjakan tugasnya. Saya sendiri pengurus komisariat, kalau mengerjakan skripsi ya kan. Dan kemudian saya ajak untuk rapat atau apapun, maaf lagi harap segi ya lanjutkan skripsinya. Gitu kan. Urusan rapat nanti bisa seperti itu. Betul Pak Kom. Jadi intinya ngobrol, tanya. Jangan kemudian kita beropini, kita menyimpulkan sedangkan kita belum ngobrol dengan orang PMI. Betul. Jangan kita beropini, jangan kita menyimpulkan kalau kita belum mendalami, mengenal apa itu PMI di dalam. Saya kira itu. Cukup itu Pak Os. Mungkin terlalu receh ya Pak Kom ketika mahasiswa itu kan kemudian takut untuk masuk organisasi, takut untuk masuk organisasi karena nanti takut kuliahnya keteteran dan sebagainya. Itu terlalu receh dan saya rasa itu yang mentalnya kurang terasa gitu kan. Kalau kita mau jadi samurai itu kan kita ditempah dulu, ditempa, dibakar sampai jadi samurai, nebas gitu kan, nebas kebodohan tadi. Betul sekali. Yes, kayak gitu lah. Jadi siapkan teman-teman untuk di 2023 adik-adik silakan nanti bisa bergabung. Betul. Kami tunggu di adik-adik Maba 23 untuk bergabung di PMI. PMI. Kita tunggu di bulan depan. Silakan. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih Pak Kom. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Siap. Oke.